Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pak Juan harap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar TIK ya. Nah, jadi di pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai media-media yang kita akan gunakan untuk mengirim berita. Nah, untuk pembelajaran hari ini Pak Juan harap kalian tadi sudah mengikuti devosi dan sudah berdoa ya. Nah, jadi hari ini kita langsung masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Nah, di pembelajaran hari ini kita punya beberapa tujuan pembelajaran. Ada dua ya. Yang pertama, Pak Juan harap kalian mampu untuk bisa memahami ya media-media yang digunakan untuk bisa mengirim berita ya. Nah, media-media yang dimaksud ini adalah media-media elektronik, media-media online ya, yang akan kita pelajari sama-sama. Yang kedua, kalian juga Pak Juan harap bisa untuk mempraktikkan ya bagaimana cara mengirim berita lewat media elektronik atau media online ini. Nah, tentunya kalian pasti sudah tahu cukup banyak media-medianya ya. Nah, kira-kira berita yang akan kita kirimkan ini seperti apa ya. Nah, tapi sebelum kita sampai di sana ya, Pak Juan ingin bertanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu berita? Nah, berita adalah informasi yang disampaikan bisa secara langsung ataupun tidak langsung ya, lewat media cetak ataupun media elektronik. Nah, secara langsung artinya live gitu ya, bisa langsung tersampaikan dari orang yang menyampaikan berita kepada yang menjadi pendengar atau yang penerima berita ya. Nah, sedangkan kalau tidak langsung artinya orangnya ini sudah buat beritanya kemudian di-post ya, tapi tidak langsung sampai tuh. Jadi sekian beberapa waktu atau beberapa lama baru tiba-tiba dibaca gitu ya, mungkin dibaca atau mungkin didengarkan atau mungkin bisa dilihat juga ya, mungkin video seperti itu. Jadi tidak langsung. Jadi ada dua cara untuk menyampaikan berita, yaitu langsung dan tidak langsung ya. Bisa lewat media cetak ya, media elektronik ya. Media elektronik ada terbagi lagi ya, ada media yang kita hanya bisa dengarkan suaranya saja, misalnya radio ya. Kemudian yang kedua itu mungkin bisa kita dengar suaranya, kemudian kita juga bisa lihat gambarnya gitu ya. Jadi kita bisa dengar dan lihat misalnya lewat TV, atau mungkin kita bisa menggunakan laptop, komputer ya, untuk kita bisa lihat dari dari internet gitu ya, untuk melihat berita-berita itu. Nah, tentunya berita ini harusnya kalau misalnya kita membaca suatu berita, tentunya berita itu pasti punya manfaat ya. Nah, jadi untuk mengirimkan suatu berita, kita tentunya harus sesuai dengan prinsip berita yang baik ya. Nah, jadi berita yang baik itu seperti apa ya? Nah, berita yang baik itu adalah berita yang bermanfaat ya, atau dia itu punya nilai positif. Nah, punya nilai positif. Jadi jangan kita kirim berita-berita yang negatif-negatif ya. Itu tidak bermanfaat ya, punya manfaat yang negatif tentunya. Tapi kita harus memberikan berita yang punya nilai positif ya, punya manfaat yang positif bagi orang yang menerima atau orang yang membaca berita itu. Nah, kemudian berita yang kita sampaikan itu tidak boleh bertele-tele ya, tidak boleh bertele-tele. Nah, kenapa tidak boleh bertele-tele, Pak? Karena kalau misalnya kita sampaikan beritanya itu, misalnya kita sampaikannya bertele-tele atau kayak tidak efektif ya, kita menyampaikannya terlalu banyak diulang. Nah, itu mengakibatkan kebosanan untuk orang bisa mendengarkan berita itu. Jadi kita harus menyampaikan beritanya langsung pada intinya saja ya. Itu bisa sampai lebih cepat kepada pendengarnya, atau mungkin ya menerima beritanya, dan mereka juga bisa memahami beritanya dengan lebih baik. Nah, kemudian berita yang disampaikan itu harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, anak-anak, ini yang sangat penting. Berita yang seringkali kita terima ya, mungkin kalian nonton TV, kalian lihat internet dan sebagainya, banyak sekali yang kita sulit untuk bedakan mana yang asli, mana yang palsu ya. Kita tidak bisa bedakan. Nah, untuk itu kalian Pak Juan ajarkan sekarang untuk memahami prinsip berita. Berita itu yang harus disampaikan adalah berita yang sesuai dengan fakta, seperti itu ya. Jadi jangan kita menyebarkan hoax ya, tapi kita harus menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta. Nah, anak-anak,
berita itu bukan hanya informasi yang kita dapat dari media-media yang lain ya, tapi kita juga ya sebagai siswa juga kalian bisa menyebarkan berita ya atau informasi. Nah, salah satu cara kalian menyampaikan informasi misalnya adalah kalian mengumpulkan tugas. Nah, ketika kalian mengumpulkan tugas artinya kalian memberikan informasi kepada kepada guru kalian bahwa ini adalah tugas kalian, begitu ya. Jadi ketika kalian menyampaikan informasi itu bisa juga contohnya adalah dengan mengumpulkan tugas. Tugas itu bisa banyak ya, bisa kalian tulis di buku, kemudian difoto dan diupload. Bisa juga kalian mungkin mengumpulkan video presentasi ya dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh kalian untuk bisa menyebarkan informasi dari kalian kepada guru atau menyampaikan berita dari kalian kepada guru kalian seperti itu. Nah, anak-anak, Pak Juan tahu nih, pasti kalian kebanyakan itu kan pasti sudah tahu yang namanya WhatsApp, ya, Instagram, Facebook, TikTok, Line, Zoom dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali media yang mungkin kalian sudah tahu, YouTube, ya. Nah, yang kalian sudah tahu untuk bisa mencari berita atau informasi ataupun mengirimkan berita atau informasi, ya. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu cara kita untuk mengumpulkan tugas. Misalnya kita mengumpulkan tugas video presentasi. Nah, tentunya kadang-kadang pasti kalian sulit ya untuk mengumpulkan tugas di Google Classroom, ya. Kadang-kadang gagal terupload dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama untuk bagaimana mengirimkan berita seperti atau informasi seperti video presentasi yang akan kalian kumpulkan kepada guru kalian lewat kita upload ke YouTube dulu videonya, baru kita ambil linknya, baru kita kumpulkan, ya. Jadi kita tidak mengumpulkan video ke Google Classroom lagi nih. Kita hanya mengumpulkan link video. Nah, bagaimana caranya tuh? Nah, mari kita pelajari sama-sama ya. Nah, yang pertama di sini Pak Juan sudah menggunakan handphone Pak Juan ya. Nah, yang pertama itu kita misalnya ya, kalian sudah punya satu video ya, kalian sudah buat video presentasinya, kalian sudah rekam ya. Kemudian kalian ingin mengumpulkannya di Google Classroom, tapi Pak, susah sekali karena tidak bisa terupload. Nah, cara yang Pak Juan akan ajarkan ini adalah salah satu cara kita mengirimkan berita kepada guru ya. Nah, dengan cara kita upload dulu video kita ke YouTube biar lebih mudah ya. Setelah itu baru kita copy link YouTube yang sudah kita upload video tadi ya, untuk kita kasih ke guru kita tuh. Kita kumpul di Google Classroom hanya link saja ya. Jadi nanti gurunya yang nonton video kalian di YouTube seperti itu. Jadi lebih gampang kan? Jadi kita tidak langsung kumpul, jadi kita tidak menunggu karena mungkin susah terupload. Nah, ini Pak Juan akan ajarkan bagaimana cara upload video di YouTube ya. Jadi kalian perhatikan, YouTube ini adalah salah satu media yang cukup populer ya sekarang ini untuk bisa menyebarkan berita ya. Nah, yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi YouTube-nya ya. Nah, setelah dibuka aplikasi YouTube-nya, secara umum tentunya modelnya akan seperti ini ya. Modelnya akan seperti ini. Jadi ada banyak yang bisa kita lihat di sini ya. Ada banyak nanti. Nah, ketika kita mau mengumpulkan mengupload video, kalian bisa lihat ya, di bawah sini ada banyak pilihan ya, ada 5 pilihan. Nah, untuk mengupload video, kalian klik yang tanda tambah ini ya, yang tanda tambah, kita klik. Nah, kemudian di situ ada 3 pilihan ya. Ada upload video, create short, dan juga go live. Nah, kalian pilih yang upload video. Kita klik. Nah, setelah diklik ya, itu ada berbagai macam video ya. Nah, kalian pilih video presentasi yang sudah kalian buat. Nah, ini Pak Juan pilihnya random saja ya. Jadi Pak Juan misalnya pilih yang ini ya. Nah, kemudian Pak Juan mau upload nih. Pak Juan upload ya. Next. Nah, setelah itu kita pilih next lagi. Anggap saja ini video presentasi ya. Nah, jadi anggap saja ini video presentasi. Nah,
setelah muncul seperti ini, kalian harus membuat judul video kalian. Nah, misalnya tulis saja di situ, tergantung judul tugasnya ya. Misalnya video presentasi TIK. Jadi di sini kalian tulis video presentasi TIK. Misalnya kalian mau tambahkan nama kalian atas nama misalnya Juan ya, Juan, seperti itu. Nah, kemudian kalian pilih yang select audience. Nah, ini pilih saja yang no, it's not made for kids ya, pilih saja yang bagian itu. Kemudian kalian pilih yang kembali lagi. Nah, setelah muncul seperti ini ya, kalian pilih yang di atas ini ya, ada menu upload. Pilih upload. Nah, jadi videonya akan langsung diupload di YouTube kalian ya. Nah, kemudian kalau misalnya videonya itu sudah sudah selesai diupload ya, sudah selesai diupload. Nah, kita tunggu beberapa saat dulu. Misalnya kalau sudah terupload, baru kita nanti copy linknya. Nah, misalnya video kalian ini sudah selesai diupload nih. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai upload videonya, kalian pilih yang di bawah sini ya, ada menu namanya library ya. Kalian pilih library, kalian klik. Nah, kemudian kalian pilih ya, pilih video yang tadi tuh, video yang tadi kalian sudah upload ya, video yang tadi kalian sudah upload. Nah, karena di sini kan lihat ya, ini yang ada baru di di upload tadi ya. Nah, kalian pilih yang titik 3 di samping ini ya, yang ini ya, yang di ujung sebelah kanan ini. Kita klik, kemudian kalian pilih yang share ya, yang ini ya. Nah, jika muncul seperti ini, kalian pilih yang copy link. Nah, link video presentasi kalian sudah di copy ya, tinggal nanti kita paste atau kita tempel di pengumpulan tugas video presentasi dari tugas kalian, yang tentunya mungkin tugas-tugas yang lain ya dari tugas. Tapi ini contohnya Pak Juan misalnya buat tugas TIK. Nah, jadi kalian sudah copy. Sekarang kita beralih ke Google Classroom ya, untuk misalnya kita mengumpulkan tugas video presentasi kita. Nah, misalnya di sini adalah video presentasi TIK ya. Jadi Pak Juan pilih, misalnya ini Pak Juan ada buat kelas yang kelas contoh saja, sebagai contoh supaya kalian bisa belajar. Nah, ini misalnya Pak Juan ada tugas, Pak Juan sebagai siswa di sini, Pak Juan punya tugas mengumpulkan video presentasi. Kalian klik. Nah, setelah muncul seperti ini, Pak Juan mau kumpul nih, Pak Juan mau kumpul ini video presentasi saya nih. Nah, jadi Pak Juan pilih yang add work atau tambahkan pekerjaan kalian ya. Nah, add work. Nah, pas di bagian ini ya, jika muncul menu seperti ini, kita klik yang menu link ya, yang ini ya, yang ini. Pilih ulang, baru kita pilih yang link seperti itu. Nah, di sini kita klik, kemudian kita tahan agak lama ya, tahan sekitar 2 detik ya, kita pencet lepas. Nah, kemudian dia muncul seperti itu, muncul paste atau tempel ya. Nah, itu yang tertempel adalah link video kalian yang tadi ya. Nah, link video yang tadi kalian sudah copy ya, seperti itu. Jadi kita tinggal klik yang add. Jika sudah, maka video presentasi kalian sudah tertempel. Ini kalian bisa lihat ya, bahwa di situ sudah ada video presentasi TIK Juan. Nah, itu sudah tulis YouTube. Nah, jika sudah, tinggal tambahkan, tinggal kita klik turn in ya, tinggal kita klik turn in, kita klik turn in. Nah, dengan begitu tugas kita sudah terkirim dan nanti akan diperiksa oleh guru ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk bisa kita mengumpulkan video presentasi. Nah, video presentasi ini kan tentunya adalah informasi ya, atau berita yang kalian ingin sampaikan kepada guru kalian. Nah, tentunya kenapa kita menggunakan cara ini? Karena YouTube ini adalah salah satu media yang memudahkan kita ya untuk bisa berbagi berita, berbagi informasi ya. Nah, tentunya dengan cara ini kalian tidak lagi, mungkin kalau misalnya ada yang punya masalah ketika mengumpulkan tugas di Google Classroom ya,
mungkin bisa jadi kesulitan ya, entah karena mungkin Google Classroom biasanya mungkin bermasalah. Tapi dengan cara ini kalian tinggal upload video kalian ke YouTube ya, tinggal kalian copy linknya, kemudian kalian masukkan atau kalian kumpulkan link video kalian di Google Classroom. Nah, jadi itu caranya untuk bisa kalian mengumpulkan tugas, misalnya tugas presentasi atau video presentasi tadi ya. Nah, jadi seperti itu tutorial dari Pak Juan hari ini. Nah, Pak Juan punya tugas buat kalian ya. Nah, tugas kalian adalah kalian rekam ya, kalian jelaskan di depan kamera, kalian rekam diri kalian, kalian jelaskan hobi kalian selama masa pandemi itu apa ya. Nah, tentunya hobi yang hobi yang positif ya, hobi yang positif yang kalian lakukan di rumah itu selama masa pandemi itu apa ya. Dan kemudian kalian jelaskan kenapa kalian menyukai hal itu ya, kenapa kalian menyukai hal itu ya, kenapa kalian menyukai hal itu ya. Nah, jadi kalian jelaskan kenapa kalian menyukai hal itu, kemudian kalian juga tanyakan hobi orang tua kalian ya, kalian tanyakan juga hobi orang tua kalian. Dan kemudian setelah kalian selesai rekam ya, hobi kalian itu apa, kalian jelaskan, oh hobi saya ini, saya suka karena begini. Nah, kalian jelaskan dan kalian juga tanya kira-kira hobi orang tua kalian itu apa. Nah, kalian rekam. Setelah itu kalian bisa upload di YouTube ya, kemudian kalian lakukan seperti yang tadi Pak Juan sudah praktekkan ya, Jadi silakan kalian upload di YouTube, kalian copy linknya, kalian paste di tugas di Google Classroom yang tugas hari ini ya, tugas DIK, tugas yang kedua ini ya. Nah, jadi silakan kalian rekam penjelasan kalian suka apa selama masa pandemi ini, hobinya apa ya. Kemudian kalian jelaskan kenapa kalian menyukai hobi itu. Bisa juga kalian tambahkan hobi orang tua kalian itu apa ya. Nah, kalian tambahkan kira-kira kalian tanya hobi orang tua kalian itu apa. Nah, kalian juga tambahkan itu. Setelah itu kalau sudah selesai direkam, nah silakan diupload di YouTube, kemudian kalian copy linknya dan kumpulkan linknya di Google Classroom seperti cara yang tadi Pak Juan sudah praktekkan. Oke? Nah, jadi itu tugas kalian. Selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa menggunakan masker kalau keluar rumah ya. Dadah semuanya, sampai jumpa.